Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Bapak mengharapkan semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Tidak lupa Bapak mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan diri dengan pola hidup sehat dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan seperti sering-sering cuci tangan, menggunakan masker bila keluar rumah, jaga jarak aman dan hindari kerumunan. Semoga Allah melindungi kita semua dari wabah COVID-19 ini. Anak-anak, di sini Bapak akan mengenalkan diri Bapak, yaitu nama Bapak Nurdin, SPDI. Sekarang akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam. Nama Bapak adalah Nurdin SPDI, mengajarkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran dengan materi zakat. Bapak mengharapkan kalian semua agar bisa memperhatikan pelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang dalam pembelajaran ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pembelajaran kita adalah bertujuan nanti setelah pembelajaran anak-anak mampu menjelaskan pengertian zakat. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak bisa menjelaskan manfaat zakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga juga nanti akan bisa menjelaskan keutamaan zakat. Nah, sekarang Bapak mengharapkan kepada semua anak-anak Bapak supaya bisa memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian zakat itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat sama-sama di layar bahwa kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat atau zakah, yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Nah, kita lihat dari segi bahasa, yaitu bersih. Kenapa bersih? Berarti orang yang mengeluarkan zakat akan dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dirinya atau hartanya. Sekarang ada yang berarti subur. Apa yang disuburkan? Hartanya akan bisa bertambah dan juga berkat. Nah, sekarang juga kita lihat di sini di layar kita bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Nah, sekarang kita kembali perhatikan lagi sebagai dasar zakat itu banyak terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Di sini dijelaskan bahwa pengertian zakat itu adalah, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, jelas di sini dijelaskan bahwa pengertian zakat itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Apa sih manfaat dari zakat itu? Manfaat zakat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, sekarang kita pelajari anak-anak bahwa zakat itu banyak manfaatnya bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Yang pertama, yaitu membersihkan harta dan jiwa. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 3.
Coba kita sama-sama baca. Uzmin amwalihim shadaqatan tutahiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa mereka. Allah mendengar, Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Nah, sekarang anak-anak kita bisa perhatikan kembali. Di sini dijelaskan tadi bahwa manfaat zakat bagi diri sendiri dan orang lain. Berarti diri kita yang mengeluarkan zakat itu akan mendapatkan manfaat. Apa sih manfaatnya? Ya, di sini dijelaskan bahwa manfaatnya dapat membersihkan diri, ya, dapat membersihkan diri kita dari apa? Nah, dari sifat-sifat yang buruk, yang tidak baik. Sehingga dengan kita mengeluarkan zakat, kita akan terhindar dari sifat yang tidak baik tadi, yaitu ingin menguasai harta sendiri. Kemudian Allah akan mensucikan seseorang daripada dosa-dosanya. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu adalah mendapatkan kebersihan hartanya dan juga jiwanya. Oleh karena itu, mari kita nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan zakat tersebut. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lihat anak-anak yang berikutnya, manfaat zakat bagi diri kita sendiri dan orang lain itu yaitu dapat menenangkan hati. Nah, di mana dijelaskan dapat menenangkan hati? Nah, sekarang kita lihat, berzakat dapat melatih umat muslim untuk ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksa sedikit pun, maka dalam hal ini zakat dapat menjadi media untuk melatih kita menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus melakukan kebajikan pada orang lain. Setelah membayar zakat, hati pasti akan terasa tenang karena telah menunaikan kewajiban dalam rukun Islam. Seperti yang kita telah lihat di atas tadi, ya, ini ketentraman jiwa. Nah, sekarang manfaat bagi diri kita dan orang lain yaitu dapat ketentraman jiwa. Nah, oleh karena itu orang yang mengeluarkan zakat dengan ikhlas, hatinya orang tersebut akan mendapat ketenangan jiwa. Dan orang lain pun yang mendapatkan bagian daripada zakat itu juga merasa senang karena mendapatkan hadiah dari orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Nah, oleh karena itu kita berhenti sejenak pada anak-anak. Nanti kan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang manfaat zakat bagi diri sendiri dan orang lain yang ketiga, yaitu sarana mengendalikan diri. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat di layar kaca Anda, yaitu dengan berzakat, keinginan dan kecintaan kita pada harta akan lebih terkendali. Zakat juga dapat membuat kita mengintrospeksi diri dan mengendalikan diri serta membiasakan diri untuk bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bisa kita mengerti anak-anak bahwa sarana pengendalian diri itu karena kita mengeluarkan zakat, berarti kita sadar bahwa di dalam harta kita itu ada harta yang Allah titipkan untuk orang lain. Nah, berarti kita perlu mengeluarkan zakat tersebut yang hanya sebagian persen saja. Nah, untuk selanjutnya kita lihat yang berikutnya, manfaat zakat bagi diri sendiri dan orang lain juga. Di sana dijelaskan bahwa Allah akan
mengembangkan dan menyuburkan harta zakat bagi yang mengeluarkannya. Dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah sekarang sedekah itu ialah zakat. Oleh karena itu Allah akan menyuburkan apa? Itu harta kita, jiwa kita yang mengeluarkan zakat, dan juga orang lain akan merasakan kegembiraan dari hasil zakat tersebut. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya, yang kelima, apa sih manfaat zakat? Yaitu dapat membuka pintu rezeki. Coba kita lihat sekarang, selain dapat membersihkan harta kita, dengan berzakat kita dapat membuka pintu rezeki. Seperti dalam sabda Rasulullah, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Nah sekarang itu adalah terbukti dalam sekarang, bisa kita buktikan setelah kita mengeluarkan zakat fitrah itu, bahwa harta kita akan bertambah, jiwa kita akan tenang, terhindar dari berbagai macam penyakit lahir dan batin. Itu termasuk adalah manfaat zakat bagi diri kita sendiri. Nah sekarang kita bisa lihat lagi yang keenam, apa itu? Manfaat zakat bagi diri sendiri dan orang lain, membersihkan akhlak. Nah kita lihat, seorang yang mengeluarkan zakat dengan kerelaan dan kemurahan hatinya, maka ia akan merasakan kelapangan jiwanya. Nah sekarang berarti jelas bahwa kita melaksanakan perintah Allah mengeluarkan zakat, berarti kita akan merasa tenang ya, karena telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Berarti kita termasuk berakhlak mulia terhadap Allah dan terhadap orang lain, karena sudah memberikan hak-hak kepada orang lain tersebut. Nah sekarang kita lihat manfaat zakat bagi diri sendiri dan orang lain yang ketujuh. Nah sekarang apa sih manfaatnya? Dengan membayar zakat berarti kita telah melindungi masyarakat dari penyakit kemiskinan dan melindungi negara dari kemerosotan dan kelemahan. Nah berarti dengan mengeluarkan zakat kita telah membantu orang lain, dan juga dengan tak sengaja kita membantu negara dari kemerosotan dan kemiskinan. Oleh karena itu mari kita laksanakan atau kita keluarkan zakat seandainya kita telah memiliki kemampuan berzakat. Nah, oleh karena itu Bapak mengharapkan kepada semua anak-anak supaya bisa menyimak pelajaran-pelajaran ini, karena sangat bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Nah, sekarang anak-anak kita telah mempelajari manfaat zakat bagi diri sendiri dan orang lain. Sekarang juga kita akan mempelajari tentang keutamaan membayar zakat tersebut. Nah sekarang coba kita lihat di layar kita, di sini dijelaskan, yaitu yang pertama, orang yang membayar zakat itu masuk ke dalam surga. Nah kenapa dimasukkan dalam surga? Coba kita lihat. Di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan, yang mana tentang zakat itu, surah An-Nisa ayat 162. Kita lihat. Dan ini artinya, coba Bapak bacakan artinya. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah hari kemudian, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Apa itu pahala yang besar? Yaitu surga. Nah oleh karena itu ya anak-anak semuanya, ini salah satu daripada keutamaan membayar zakat tersebut. Kemudian yang berikutnya, keutamaan membayar zakat itu yang kedua. Nah sekarang yang kedua yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang membayar zakat itu akan Allah beri ampunan kepada mereka. Nah sekarang ini berdasarkan surah Al-Maidah ayat 12 juga dijelaskan,
Yang artinya di sini di antara mereka yaitu 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku berserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu, sudah itu sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, sekarang anak-anak, di sana dijelaskan bahwa berdasarkan ayat Al-Quran ini bahwa orang yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan ampunan dari Allah dan nanti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu salah satu manfaatnya adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, nanti akan kita kembali setelah jeda berikut ini. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang selanjutnya setelah pelajaran tadi, yaitu mendapatkan ampunan. Sekarang yang ketiga, keutamaan membayar zakat yang ketiga, yaitu yang kita sama-sama lihat di sini, mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dasarnya Quran surah At-Taubah ayat 18. Sekarang kita lihat bersama-sama. Di sini artinya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain daripada Allah, maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, nah sekarang berdasarkan ayat Al-Quran surah At-Taubah ini tadi, bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan hidayah. Kenapa? Karena telah melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu balasannya orang itu diberi petunjuk oleh Allah. Mudah-mudahan selalu lurus dalam menjalankan agama yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, ya anak-anak semuanya, mari kita berusaha sekuat tenaga, sekeras mungkin dalam jalan yang baik, yang halal, yang diridai Allah, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu zakat. Nah, sekarang kita lihat ya berikutnya. Untuk selanjutnya, keutamaan lagi dalam membayar zakat itu, yaitu mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa lihat di layar kembali, yaitu keutamaan membayar zakat. Sekarang berdasarkan surah An-Nur ayat 37. Di sini yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli, dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat, mereka takut kepada sesuatu yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Nah, sekarang jadi di sana ketika sesuatu keadaan yang menurut kita tidak memungkinkan, nah dalam suasana ketakutan, panik, di sana orang yang membayar zakat, pernah membayar zakat, maka akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan pahala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak merasakan kepanikan lagi. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan melihat kembali keutamaan membayar zakat yang kelima. Nah, yang kelima di sana dijelaskan keutamaan membayar zakat adalah menjadikan berkah pada harta. Nah, sekarang coba pengertiannya. Dengan melakukan
dengan melakukan zakat, harta yang dimiliki menjadi penuh berkah, berkembang semakin baik dan banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah atau zakat tidak akan mengurangi harta. Ini diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa zakat seseorang tidak akan mengurangi hartanya sedikit pun. Artinya meskipun harta seseorang berkurang karena digunakan membayar zakat, justru akan menjadikan harta kita menjadi penuh berkah dan bertambah banyak. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya, jangan lupa kita nanti ya kalau punya kelebihan maka kita akan membayarkan zakat tersebut. Karena itu adalah kewajiban kita semua sebagai orang muslim, wajib membayar zakat. Setelah kita mempelajari pelajaran kita tentang zakat, sekarang mari kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, zakat adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan bagi semua orang Islam yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Yang kedua, orang yang membayar zakat telah menyempurnakan rukun Islam yang keempat. Kemudian yang ketiga, bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang membayar zakat akan mendapatkan berkah hidup di dunia, ampunan serta surga di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita lihat kembali setelah kita simpulkan ada penugasan dari Bapak, yang mana tugas ini Bapak mengharapkan supaya bisa ditulis, kemudian dijawab, diserahkan kepada guru agamanya masing-masing. Penugasan yang pertama, coba kita lihat. Tugas yang satu, tuliskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, tuliskan ayat Al-Quran yang berkenaan tentang zakat. Yang ketiga, sebutkan 3 hikmah bagi orang yang menunaikan zakat. Nah, hanya ini anak-anak penugasan dari Bapak. Selamat belajar. Dan sekarang kita akhiri dengan doa kita, doa penutup, yaitu kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran dari Bapak, semoga membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.